Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, masih semangat? Semangat. Hari ini Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah Mahabharata. Tahu Mahabharata? Gak tahu Bu. Nggak tahu. Oke. Mahabharata itu adalah sebuah cerita yang dari India kuno. Jadi diceritakan dulu ada sebuah kerajaan Hastina. Kerajaan apa namanya? Hasina. Nah, kerajaan Hastina itu di dalamnya itu ada dua saudara. Nah, yang pertama itu Pandawa sama Kurawa. Pandawa itu ada 5 orang. Berapa? 5 orang. Kalau Kurawa itu ada 100 orang. Banyak ya 100 orang. Iya banyak banget. Nah, Pandawa itu diajarkan untuk menjadi orang yang bijaksana, adil, baik terhadap sesama. Nah, sedangkan Kurawa diajarkan sebaliknya. Diajarin apa? Haus akan kekuasaan. Karena keserakahan dan perebutan tahta itu, akhirnya terjadi perang besar. Namanya itu perang Bharatayuddha. Perang apa? Bharatayuddha. Jadi Mahabharata itu kisahnya itu menjelaskan tentang perang Bharatayuddha antara apa? Dua saudara yang namanya tadi siapa? Pandawa dan Kurawa. Oke. Mau dengerin hari ini? Mau? Siap? Ya. Siap mendengarkan? Oke, kita mulai ya. Kisah Mahabharata, Perang Bharatayuddha.
datanglah Semar, punakawan yang sederhana rupa, namun luhur budi dan dalam kebijaksanaan. Semar menasihati Arjuna bahwa perang ini bukan karena amarah, melainkan demi menegakkan dharma, kebenaran yang tak boleh ditinggalkan. Kakang Semar, kenapa hatiku terasa berat sekali? Di depan sana ada saudara-saudaraku sendiri. Aku takut salah bertindak. Raden Arjuna, perasaan takut itu tanda hatimu baik. Orang jahat justru tidak pernah merasa takut. Tapi kakang, kalau aku memanah, aku melukai keluargaku sendiri. Raden, perang ini bukan karena benci, tetapi karena keadilan yang dilanggar. Jika kebenaran tidak dijaga, yang menderita justru rakyat kecil. Lalu apa yang harus aku lakukan, kakang? Raden Arjuna, sekarang lakukanlah tugasmu dengan hati yang bersih. Berjuanglah bukan untuk marah, tetapi untuk kebenaran. Itulah yang disebut dharma. Aku mengerti kakang Semar. Aku akan berjuang dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Langit orkestra menggantung kelabu. Debu medan perang belum terinjak, tetapi takdir telah lebih dulu bertempur di sana. Di satu sisi berdiri Arjuna, senopati Pandawa. Pemanah yang tangannya tak pernah ragu, murid kesayangan Dorna. Namun hatinya justru paling sering goyah, karena ia tahu perang ini bukan sekadar soal menang, melainkan pertarungan melawan darah, saudara, dan rasa iba. Di sisi berlawanan Karna, senopati Kurawa, putra Surya yang terlahir dalam sunyi, hidup dalam penolakan, tumbuh dalam luka, dan berdiri di medan perang bukan karena dendam semata, melainkan karena kesetiaan pada Duryudana yang memberinya martabat saat dunia menutup pintu. Dua senopati, dua pemanah agung, sama-sama sakti, sama-sama mulia, namun dipisahkan oleh jalan hidup yang tak pernah adil. Kakang Adipati Karna, hari ini kita bertemu sebagai lawan. Benar, Arjuna. Meski berat, aku tetap berdiri di sini. Aku berperang demi kebenaran, dan aku juga berperang demi kesetiaan. Maka kita bertempur bukan karena benci. Ya, kita bertempur karena jalan hidup yang berbeda. Setelah kata-kata terakhir terucap, angin orkestra berhembus pelan. Keduanya saling menatap dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada teriakan, yang ada hanyalah tanggung jawab sebagai kesatria. Tiba-tiba terdengar bunyi sangkakala perang.
Prong, prong, prong. Itulah tanda bahwa Baratayuda dimulai. Aku juga. Mama sini. Ayo kalahkan. Mama sini. Wih. Ayo kalahkan. Demikianlah perang Baratayuda ini. Adipati Kana gugur di Kurukshetra sebagai jiwa patriot yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dengan jiwa nasionalisme sampai gugur di medan tempur. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, anak-anakku sudah menyaksikan tadi kisah Mahabharata, Perang Baratayuda. Udah. Seru apa enggak? Seru apa enggak? Oke. Nah, biar lebih jelas lagi wayang itu apa, nanti Ibu jelasin di sini, oke? Siap, dengerin dulu ya. Gema budaya di layar digital, membangun karakter bangsa melalui wayang kulit. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka, wayang itu masuk ke dalam pelajaran IPS. Tahu IPS itu apa? Ilmu pengetahuan sosial. Nah, biasanya itu pada materi kekayaan budaya Indonesia dan peninggalan sejarahnya. Nah, fungsi wayang itu sebenarnya bukan sekadar ini, buat mainan aja, tapi juga sebagai media dokumentasi sosial yang merekam nilai-nilai masyarakat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Media berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya dan berakhlak mulia, mengambil teladan dari tokoh. Nah, tadi kan tokohnya ada berapa? Ada berapa tadi? Tiga. Oke. Lanjut, Pak. Nah, asal usul wayang. Wayang itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Jadi wayang itu buat ini, buat pemujaan, buat muja-muja, buat sesembahan. Nah, tapi seiring waktu akhirnya wayang itu berkembang pesat karena ada pengaruh agama Hindu sama Buddha. Nah, tadi ceritanya yaitu yang terkenal tadi itu cerita apa? Mahabharata sama Ramayana. Nah, kalau di agama Islam sama Sunan Kalijaga, siapa Sunan siapa? Sunan Kalijaga. Nah, kalau sama Sunan Kalijaga, wayang itu buat media dakwah. Media apa? Dakwah. Nah, setelah berkembang terus pesat, akhirnya pada 7 November 2003, wayang itu diakui UNESCO. Nah, selanjutnya itu karakteristik tokoh dalam lakon Baratayuda. Tadi ada berapa orang? Berapa wayang? 3. Nah, yang pertama Arjuna. Tadi Arjuna digambarkan sebagai wayang yang gimana? Yang Pinter apa? mana? Pinter mana? Hatinya dalam kebenaran. Nah, terus ada Adipati Karna. Sosoknya tadi gimana? Tragis namun heroik. Tadi meninggal karena di apa ya? Dipanah sama siapa? Arjuna. Sama Arjuna. Nah, terus sama tokoh Semar. Tadi tokoh Semar apa, menggambarkan sosok apa? Sebagai wayang apa? Wayang Kebijaksanaan,
Lalu penasihat. 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 Oke. Akhir dari Baratayuda yaitu antara takdir dan kewajiban. Nah, Baratayuda itu adalah puncak konflik antara Pandawa yaitu kebenaran dan Kurawa itu adalah kebatilan. Nah, lalu fokusnya itu ke pertemuan Arjuna sama Adipati Kana di Padang Kulukestra kan? Tadi kan ada yang berdua kan saling perang. Nah, jadi pesan pentingnya ini yaitu adalah, dengar ini pesannya adalah yaitu perang ini tuh bukan tentang kebencian pribadi, tapi tentang penegakan keadilan di muka bumi. Nah, terus nilai patriotismenya apa? Jadi Adipati Kana itu ia tuh tetap membela negaranya, yaitu tadi negara apa? Kerajaan apa? Kerajaan Astina. Nah, karena merasa berhutang budi sama pemimpinnya yaitu namanya Duryodhana. Nah, yang kedua itu ada nasionalisme Arjuna. Arjuna itu berjuang mengembalikan hak-hak rakyat dan menegakkan hukum negara yang diselewengkan. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita wayang ini adalah mencintai tanah air berarti berani membela kebenaran dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan negara. Bisa sekolah atau masyarakat. Jadi kita tuh harus tetap membela kebenaran dan tanggung jawab. Nah, yang tadi adalah menjadi modern bukan berarti meninggalkan akar. Nah, lewat wayang inilah kita tuh belajar menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.